Shirone mengaku kepada Etela bahwa bentuk transformasi itu sulit, karena setiap kali ia mencoba memisahkan wilayah roh dari tubuhnya, ia merasa seolah-olah kesadarannya juga ikut pergi. Etela menjelaskan bahwa itu wajar, karena wilayah roh Shirone adalah tipe konvergen, mengikuti logika alam dan tidak cocok dengan bentuk transformasi yang memerlukan manipulasi buatan. Ketika ditanya tentang bentuk-bentuk lain, Shirone dengan percaya diri menyatakan bahwa ia tidak memiliki masalah dengan mereka. Mendengar itu, Etela segera menyarankan Shirone untuk menunjukkannya di wilayah gambar. Shirone terkejut dengan tawaran mendadak itu, ragu-ragu bertanya apakah itu harus dilakukan sekarang. Melihat keraguannya, Etela berkata bahwa jika ia tidak dalam kondisi terbaik, ia bisa melakukannya lain kali. Dalam hati, ia ingin para siswa lain menyaksikan kemampuan Shirone, karena ia adalah satu-satunya di kelas 7 yang bisa melakukan 4 bentuk. Ia teringat bahwa Shirone sangat ingin menggunakan wilayah gambar sejak hari pertama, dan bertanya-tanya apakah ia ragu terhadap siswa lain. Namun, ia percaya bahwa orang yang memiliki kepercayaan diri tidak akan terpengaruh oleh hal-hal seperti itu, meskipun mereka berada di usia yang emosinya cukup sensitif. Shirone berbicara dengan tatapan mantap, menyatakan bahwa ia akan mencoba sekali lagi dan berharap dinilai. Ucapannya segera disambut ejekan dari para siswa kelas 7. Mereka berpendapat Shirone hanya berusaha pamer di depan pacarnya, karena itu satu-satunya hal yang ia kuasai. Mengabaikan bisikan-bisikan itu, Shirone maju ke tengah aula besar. Etela memintanya untuk menunjukkan keempat bentuk secara berurutan, karena transisi yang mulus di antara mereka adalah salah satu syarat untuk naik pangkat. Sementara itu, para siswa kelas 4 menunjukkan rasa ingin tahu, bertanya-tanya seberapa jauh ia telah berkembang. Shirone diam-diam berpikir bahwa jika berhasil dan naik pangkat lebih cepat, ia bisa menyelesaikan situasi saat ini dengan menjauh dari kelas 7. Shirone menarik nafas dalam, memusatkan pikirannya, dan memulai dengan bentuk pertahanan. Aliran energi biru raksasa meledak, membentuk penghalang kokoh yang menyelimutinya. Kekuatan penghalang itu membuat semua orang terkejut. Amy tak bisa menahan diri untuk tidak berseru bahwa itu bahkan lebih kuat daripada saat mereka berhadapan dengan penyihir hitam. Seorang siswa lain juga harus mengagumi saat menyadari bentuk pertahanan Shirone memiliki 144 sisi dan termasuk dalam kelas unggulan. Para siswa mengamati dalam diam. Salah satu dari mereka berseru bahwa dengan zona spiritual yang begitu kuat, tidak berlebihan jika dikatakan Shirone sudah dipersenjatai lengkap. Di dalam zona gambar, Shirone terus mengubah bentuk dengan cepat. Etela mengamati, diam-diam mengakui bahwa Shirone memiliki dasar yang sangat bagus, bahkan bisa mengubah bentuk lebih cepat dari siswa kelas 6. Dia percaya tidak akan ada masalah jika menaikkan Shirone ke kelas yang lebih tinggi. Setelah menyelesaikan pertunjukan, Shirone menyatakan akan melakukan bentuk terakhir, bentuk transformasi. Dia mengakui kepada Etela bahwa dia belum pernah berhasil sehingga menampilkannya terasa sedikit membebani. Namun untuk mendapatkan umpan balik dari profesor, dia perlu menunjukkan kegagalannya juga. Sementara itu, para siswa kelas 5 juga sedang mengikuti ujian. Mereka berbisik-bisik ketika menyadari Shirone bermaksud melakukan bentuk transformasi. Seorang siswa menunjukkan bahwa teknik tersebut membutuhkan tingkat minimal kelas 5, dan yang lain tidak bisa menyembunyikan keraguan mereka. Etela menginstruksikan Shirone untuk mengecilkan area energi dan memindahkan pusatnya sebelum dihancurkan. Shirone terengah-engah menyadari masalah ini persis seperti saat ia berlatih. Ia bisa memindahkan pusatnya ketika area energi berada di dekatnya. Tetapi ketika menyebar jauh, ia merasa kesadarannya ikut tertarik. Meskipun begitu, Shirone tetap bertekad untuk mencoba lagi. Namun, usahanya hanya dibalas dengan tawa cekikikan dari para siswa lainnya. Mereka mulai mengejek, bertanya apa yang sedang dia lakukan, dan menyindir gelarnya sebagai jenius. Mereka menganggapnya memalukan dan bodoh karena menunjukkan kesombongan, bahkan meragukan apakah itu adalah 4 bentuk. Dari sisi penonton, Etela menyadari itu adalah zona spiritual Shirone.
Amy bertanya-tanya mengapa ia melakukannya padahal sebelumnya sudah menunjukkan penampilan yang sangat baik. Ia memperhatikan area energinya berfluktuasi dengan hebat dan bertanya-tanya apakah perhatian semua orang mempengaruhinya. Amy tidak percaya bahwa hanya sebanyak itu saja sudah cukup membuat Shirone goyah. Melihat Shirone termenung, Amy bertanya dengan cemas apakah ada sesuatu yang terjadi padanya baru-baru ini. Pertanyaan Amy membuat Shirone tenggelam dalam pikiran negatif, bertanya-tanya mengapa orang senang melihat kegagalan orang lain. Ia merasa seolah-olah semua orang mengharapkan ia gagal. Ingatan tentang diasingkan dan diejek membanjiri benaknya, dari masa kecilnya hingga tatapan sinis dari sesama siswa, membuatnya semakin yakin bahwa ia tidak pantas berada di tempat ini. Tepat pada saat itu, suara Amy terdengar, memotong alur pikirannya, mengatakan bahwa ia terlalu banyak memikirkan hal-hal yang tidak berguna. Kata-kata itu bagai peringatan. Dalam benaknya, Shirone berkata pada dirinya sendiri untuk berhenti ragu. Ia bertekad, jika ingin melakukan sesuatu, lakukan saja. Dalam saat kekecewaan, Shirone mendengar suara yang dikenal menanyakan apakah ia datang ke sini untuk menjadi seorang penyihir. Ia bingung tidak tahu siapa itu. Tersentak dari pikirannya, Shirone bertanya-tanya apa yang barusan ia pikirkan. Ia tiba-tiba menyadari dan berteriak keras, menegaskan bahwa ia datang ke sini untuk menjadi seorang penyihir. Seketika itu juga, semburan energi magis biru raksasa meledak dari dirinya, membuat semua peserta didik lain yang menyaksikan terpana dan terkejut. Di kantornya, Sienna sedang meninjau laporan insiden mahasiswa. Laporan tersebut menyatakan bahwa 6 mahasiswa telah menggunakan anti-sihir, sejenis sihir terlarang di sekolah yang menyebabkan kerusakan psikologis pada korban. Sienna bergumam pada dirinya sendiri, terkejut bahwa Shirone mampu menahan anti-sihir hanya dengan bentuk pertahanan. Dia merenungkan bahwa anti-sihir adalah jenis sihir yang sangat berbahaya sehingga bahkan seorang profesional pun membutuhkan artefak untuk menggunakannya. Ini sama berbahayanya dengan sulitnya dilakukan. Dia berpendapat bahwa mungkin para mahasiswa itu tidak menggunakan anti-sihir dengan benar, tetapi untuk mengalahkan keenamnya benar-benar menakjubkan. Sienna menyimpulkan bahwa ini berarti kekuatan mental Shirone lebih kuat daripada gabungan keenam orang tersebut. Di kantornya, Sienna tenggelam dalam pikiran, bertanya-tanya apakah itu semua karena bakat Shirone. Tepat pada saat itu, Ethela dengan ceria masuk memanggil namanya. Ethela melaporkan bahwa kemarin Shirone berhasil menggunakan bentuk variasi. Dia menekankan bahwa ini adalah pencapaian luar biasa karena Shirone baru mulai mempelajari 4 bentuk tersebut selama sebulan. Area roh yang terpisah miliknya telah berfungsi selama sekitar 4 detik sebelum menghilang. Mendengar itu, Sienna semakin kagum dan menegaskan bahwa penilaian awalnya tentang Shirone benar-benar akurat. Ethela kemudian menyarankan agar mereka melakukan sesuatu untuk membangkitkan semangat peserta didik lainnya. Sienna tersenyum, membenarkan kacamatanya dan menjawab bahwa ia berpikir mereka berdua memiliki pemikiran yang sama. Beberapa hari kemudian, di kelas kimia kelas 7, Sienna berdiri di depan papan tulis yang penuh rumus dan menyatakan akhir pelajaran hari ini. Di aula besar, Sienna mengakhiri pelajaran lebih awal karena ada pengumuman khusus. Dia meminta Shirone untuk berdiri. Mengejutkan Shirone dan seluruh siswa, Sienna menyatakan bahwa ia telah diputuskan untuk naik tingkat ke kelas 5. Ia akan bergabung dengan kelas baru mulai besok dan perlu menyesuaikan diri dengan jadwal. Siswa-siswa lain segera mulai berbisik-bisik. Mereka terkejut karena Shirone telah melompati 2 kelas sekaligus, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, karena biasanya butuh 2 tahun untuk naik 1 kelas. Mereka bertanya-tanya keluarga mana yang mendukungnya. Setelah Sienna selesai menyampaikan pengumuman dan mendorong semua orang untuk lebih fokus pada studi mereka, seorang siswa berdiri dan memprotes dengan suara keras. Ia berpendapat bahwa melompati 2 kelas adalah hal yang sangat langka, dan yang lebih penting, ia mempertanyakan bagaimana seorang siswa yang tidak tahu mantra sihir apapun bisa naik tingkat. Mendengar tuduhan bahwa Shirone tidak tahu sihir, Sienna tampak terkejut. Di kantor, Sienna menyangkal cerita Maria,
mengatakan bahwa Profesor Etela sama sekali tidak mengatakan hal seperti itu. Ia menoleh ke Shirone dan bertanya apakah itu benar. Kenangan akan ejekan teman-teman sekelas bergema di benak Shirone, mendesaknya untuk mengakui kebenaran. Akhirnya, Shirone bergumam, "Ya, saya tidak bisa menggunakan sihir apapun." Sienna terkejut, berpendapat bahwa siapapun bisa mempelajari sihir dasar jika berminat. Namun, ia cepat menegaskan kembali pandangannya, berargumen bahwa kelas 6 tidak memiliki tes penilaian sihir, sehingga kenaikan Shirone tidak masalah. Mendengar itu, seorang siswa lain membanting tangan ke meja dan berteriak bahwa ia tidak akan pernah mengakui keputusan ini. Ia menuduh Sienna melakukan diskriminasi yang jelas dan mempertanyakan, mengulangi perkataannya bahwa wilayah spiritual bukanlah segalanya dalam sihir. Gelombang protes terhadap keputusan Sienna semakin sengit. Para siswa mulai secara lantang mempertanyakan kemampuan Shirone di luar wilayah jiwa, menyatakan bahwa mereka hanya akan mengakui kenaikan pangkat jika dia bisa menggunakan sihir apapun. Keluhan terus menumpuk, mulai dari Shirone yang tidak bisa mengikuti perkuliahan teori hingga kepercayaan diri seorang siswa bahwa nilainya bisa dengan mudah melampaui Shirone. Ketegangan mencapai puncaknya ketika seorang siswa mengancam akan meminta dengar pendapat dengan Dewan Mahasiswa jika Shirone naik pangkat. Menyadari kekurangannya, Sienna berdiri di depan kelas dan mengakui kecerobohannya, mengatakan bahwa dia memahami pemikiran semua orang. Dia secara resmi menarik keputusannya dan berjanji akan memberikan pengumuman baru setelah rapat resmi para buruh. Setelah itu, sendirian di kamarnya, Sienna merenungkan kejadian tersebut. Dia tidak menyangka para siswa akan semarah itu dan menyadari bahwa penolakan mereka tidak hanya sekedar merasa tidak adil, tetapi juga mungkin berasal dari masalah emosional. Maria dengan ragu-ragu mendekati Profesor Sienna. Menyadari kehadiran muridnya, Sienna bertanya ada apa. Maria menjawab bahwa dia punya sesuatu yang ingin dia katakan tentang insiden yang telah terjadi sebelumnya.